Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian. Bil khusus pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita sekeluarga besar atau yang mewakili dapat hadir di tengah-tengah lokasi calon masjid dan pondok pesantren Al-Karomah Kota Bumi Lampung Utara di Kelurahan Kelapa 7. Selawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ustadz Wawan yang sekaligus sebagai ketua panitia pelaksana pembangunan masjid dan pondok pesantren Al-Karomah. Yang saya banggakan dan saya hormati, saya taklimi pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh wanita, kemudian para undangan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati dan juga saya banggakan ada Kepala Dinas PUPR Bapak Sahrijal, kemudian ada Lurah Tanjung Aman yang berkesempatan hadir dalam acara yang berbahagia ini. Pertama-tama saya mengaturkan permohonan maaf karena beberapa hari yang lalu Pak Nasir telepon, Bang, sudah bisa dimulai pembangunan masjid dan pondok pesantren Al-Karomah. Tetapi pada hari yang sama saya ada kegiatan yang tidak bisa saya wakilkan kepada siapapun. Saya harus hadir langsung karena saya ada yang dibicarakan dengan BPK RI. Kemudian keesokan harinya saya juga kedatangan tamu Pak Kapolda Lampung berserta jajaran meninjau Lampung Utara karena tertarik melihat bahwa Lampung Utara yang pertama kali di Indonesia berani membuka sekolah tatap muka. Saya mendapat sorotan yang luar biasa, sehingga ada beberapa kali dari Metro TV telepon saya secara live, secara nasional, dan saya berikan penjelasan bahwa kita sangat takut dengan namanya pandemi virus corona, tapi jangan ketakutan. Kenapa jangan ketakutan? Berarti kita harus upaya. Nah, upaya kita sebagaimana yang sudah menjadi syarat yang dihimbau oleh WHO, bahwa tadinya 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, kemudian menjaga jarak, dan ditambah terakhir kita menghindari kerumunan dan menghindari atau meminimalisir mobilitas yang berkumpul-kumpul untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, kalau ini kita patuhi, insya Allah pandemi virus corona itu akan terputus. Dan alhamdulillah di Lampung Utara ini terjadi beberapa warga kita, hampir 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang, 1.068 orang. Ini semuanya dari perjalanan, bukan tertular antar keluarga kemudian tetangga. Yang dari jalan Pesta ke Metro karena Metro zona merah pulang bawa virus, begitu dicek. Yang ke Jakarta dan lain sebagainya. Dan ada juga sebagian itu hanya OTG, tidak mereka rasakan, mungkin hanya tertular biasa dan punya fisik yang kuat. Dan
yang dapat kita sembuhkan itu sudah 90% lebih. Alhamdulillah. Yang meninggal ini ada yang sudah divonis karena tidak bisa terdeteksi, sudah meninggal dulu baru diketahui. Ini ada beberapa orang juga pada akhirnya setelah keluar itu tidak positif, yang sudah kita makamkan di Gunung Aman. Dan kemudian virus corona ini bisa kita kendalikan di Kabupaten Lampung Utara ini, tidak terus menular melebar ke keluarga ataupun ke tetangga. Dan beberapa kecamatan, desa, dusun, dan kelurahan ini saya lihat, saya anggap bebas dari corona. Oleh karena itu, saya memberanikan diri sesuai dengan SKB 4 Menteri, kita dibolehkan untuk membuka sekolah tatap muka, manakala kepala daerahnya berani menjamin bahwa tidak terjadi ada klaster baru. Ini sudah 3 minggu, tidak ada klaster sekolah. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat kita baik mencerdaskan anak bangsa. Dan kasihan buat warga kita yang tidak punya Android, anaknya nggak bisa mengikuti pendidikan daring. Nah ini juga yang membuat saya bersemangat koordinasi dengan seluruh jajaran. Akhirnya sekolah terbuka tatap muka kami mulai. Dan mudah-mudahan mohon doanya semoga sekolah tatap muka ini bisa berjalan 100% setelah kita yakini tidak ada penularan atau klaster di sekolah, dan sudah diikuti di beberapa provinsi lainnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Lampung sudah beberapa juga kabupaten memberanikan diri nanti sejak 1 April sudah mulai melaksanakan sekolah tatap muka. Kemudian yang lain mungkin perlu saya sampaikan sebagai pribadi dan sebagai kepala daerah, saya mengapresiasi keinginan masyarakat untuk membangun masjid dan pondok pesantren Al-Karomah ini. Karena ini adalah tempat pembinaan umat, tempat mencerdaskan anak bangsa. Ini harus kita dukung bersama-sama agar cita-cita Pak Wawan dan panitia ini bisa kita wujudkan. Oleh karenanya, dukungan itu tidak hanya dengan semangat, tetapi karena ini bentuknya fisik, mungkin juga kita harus terpanggil. Inilah jalan menuju surga, saudara. Kalau kita menginfakkan harta kita sebagian harta kita untuk kegiatan pembinaan umat, apalagi ini kegiatan agama, mudah-mudahan jangankan harta kita, tenaga dan tetes keringat kita hadir ke tempat ini, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala. Kemudian lebih daripada itu, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Wawan bahwa manakala pesantren dan pondok dan masjid ini sudah berdiri, anak-anak didiknya dibebaskan dari segala bentuk biaya. Nah ini bukan persoalan mudah, berarti ini tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat harus berpartisipasi bagaimana membesarkan pondok pesantren ini. Tentunya para ustaz dan ustazahnya nanti berfokus pada pendidikan, tapi kita yang harus memikirkan dengan infak kita yang kita sumbankan pada pondok pesantren Al-Karomah ini. Mudah-mudahan ini pun akan menuntun kita ke jalan surganya Allah di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya sekali lagi sebagai pribadi untuk sebagai pimpinan daerah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi masyarakat di era pandemi COVID-19 ini, di mana segala macam gerakan kita dibatasi dan terbatas karena untuk menghindari penyebaran COVID-19 di Kelapa 7 ini, khususnya di lokasi ini masih ada warga masyarakat kita yang meluangkan bagian dari hartanya disedekahkan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren. Mudah-mudahan semua yang bapak-bapak dan ibu-ibu tuangkan, berikan untuk kelancaran pembangunan ini dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian nanti kita dipertemukan oleh Allah di surganya Allah
Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengajak kita harus guyup, kemudian segera mungkin kita bisa menyelesaikan pembangunan ini. Saya yakin di mana ada niat yang baik, insya Allah Allah akan memberikan hal yang terbaik untuk kita semua. Innama a'malu niat, kata pada ustaz dan ustazah. Jadi niat kita dulu diluruskan baik dan tidak pabrik, tidak riak. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama akan dapat kita wujudkan untuk masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan. Mudah-mudahan pembangunan ini dapat berjalan sehari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.